Baik, makasih. Sore ini saya di kediamannya Bung Rocky Gerung. Yes. Biasanya sih Rocky ini muncul dengan kritikan-kritikan terhadap pemerintah ya, pemerintah sekarang gitu ya. Tapi akhir-akhir ini kok muncul persoalan di luar itu gitu ya. Yaitu. Iya. Jadi ini agak mengagetkan ya. Ketika kemudian Bung Rocky dipersoalkan terkait dengan propertinya gitu. Oke. Biasanya saya somasi pemerintah melalui kritik. Yeah. Sekarang saya disomasi oleh Sentul City. Dan itu saya anggap sebagai bukan tantangan sebetulnya, godaan. Godaan untuk memperluas wilayah pembicaraan. Dari soal somasi, akhirnya dia jadi isu tentang distribusi tanah, tentang politik tanah, tentang polisi negara terhadap rakyat, soal pembagian tanah. Kan kita lihat selama ini Pak Jokowi mengatakan bahwa oke, itu kita kasih sertifikat, tapi dalam banyak kasus kita tahu dari berita, sertifikat itu cuma diberikan saat Pak Jokowi ada, setelah itu ditarik lagi sertifikatnya kan. Jadi itu bohong sebetulnya. Nah, ini saya memang lagi minta digusur, itu nanti lihat bulldosernya udah di depan mata itu. Tapi saya biarkan, saya mau tahu bagaimana bulldozer itu mau melawan kebun anggrek saya. Kebun anggrek saya itu keindahan, ngapain gusur kebun anggrek saya? Jadi ini nanti akan bulldozer versus kebun anggrek. Dan itu akan membahayakan mbak-mbak yang suka memelihara orchid. Jadi ini politik perkebunan sebetulnya, bukan saya punya kebun, tapi saya punya kebun bunga. Nah, menggusur kebun bunga itu cuma orang dungu yang mau menggusur kebun bunga. Itu lebah aja tuh berupaya untuk mendekati bunga, masa bulldozer yang mau menghisap saripati dari bunga. Gitu. Nanti anak-anak biologi marah tuh. Oh, dulu kan Bung Rocky beli ya tanah di sini. Saya nggak beli, saya bayar. Oh, bayar. Jadi tanah ini seluruh persyaratan legalnya ada. Terus tiba-tiba dibilang, ya tapi Anda beli dari calo yang di penjara. Ya saya nggak tahu dia calo di penjara sebelum apa setelah saya beli. Tapi legalnya ada. Sementara Sentul City sebetulnya pemiliknya justru yang di penjara divonis 6,5 tahun kan. Jadi sebetulnya di situ tuh yang problem. Jadi saya punya seluruh surat karena itu legal dan ada pengacara Haris Ashar udah urus bagian itu. Ya. Jadi sebetulnya Bung Rocky mendapatkan properti ini sesungguhnya legal gitu ya. Bukan legal. Artinya di atas legal. Di atas legal. Jadi harusnya tidak ada alasan lah untuk dipersoalkan. Iya, apalagi kan waktu itu sudah lama. Iya, saya dari 2009 itu tinggal di sini dan saya tempati memang. Jadi saya kuasai tanah ini, lalu ini pohon-pohon ini, pohon pinus, pohon belimbing, pohon duren pun, semua pohon ada di sini. Saya tanam dari dia 20 cm, sekarang jadi 20 meter gitu. Karena itu saya menganggap bahwa menggusur tanah ini berarti menggusur hak burung untuk bersarang di pucuk-pucuk pohon,
hak embun untuk bertengger di pucuk cemara, hak bunga untuk tetap wangi supaya mak-mak dan mbak-mbak datang ke sini segar terus pikirannya. Jadi satu paket perlindungan alam. Jadi bukan sekedar soal tanah saya, soal tanah dari ulat, tanah dari kupu-kupu, tanah dari kadang-kadang ada burung elang putih itu. Itu pertanda dia lagi mau cari sarang lebah gitu. Jadi kita sebetulnya memberi makan pada elang. Sesekali masih ada monyet dari hutan bawah situ, saya suka kasih pisang di situ atau buah yang sering berlebihan karena dibawa oleh emak-emak itu, jadi saya kasih ke monyet juga. Jadi monyetnya ambil. Itu pertanda bahwa daerah hutan itu mulai kekurangan makanan sehingga monyetnya berkeliaran di sini. Gitu. Ini monyet benerannya, bukan monyet yang di Monas. Bung Rocky merasa nggak sih apa yang dialami Bung Rocky sekarang ini sesungguhnya ada konektivitasnya dengan apa yang dilakukan oleh kritikan-kritikan Bung Rocky gitu? Saya tadinya nggak anggap begitu, tapi tiba-tiba istana bereaksi bahwa itu nggak ada urusannya dengan pembukaan. Ya ngapain istana bereaksi kan? Wah, terus Saudara Ngabalin berkoar-koar itu rasain Saudara Rocky karena dia kritik pemerintah. Sekarang dia akan jadi gelandangan, nggak akan punya rumah itu. Dan biarkan aja, dan dia akan dibui 7 tahun tuh. Jadi Ngabalin ngomong sebagai KSP, ada urusan apa sih dengan KSP? Jadi dia bereaksi itu karena memang mau menghina atau membuli saya, tapi kan saya tuh hanya menghadapi orang, bukan separuh orang itu. Yang separuh orang ya ada, didiemin aja. Jadi sebetulnya itu ya terasa lah ya hubungannya. Iya terasa itu, dan akhirnya publik menganggap bahwa ini ada sebut aja political element yang sederhana di situ, kemudian jadi luas. Karena semua orang akhirnya datang mengadu ke saya bahwa ada 6.000 orang di bawah desa yang juga sebetulnya disomasi dan mau tergusur. Tapi kan pemberitaan cuma soal rumah saya kan. Sehingga mereka anggap ya Rocky memang menyerobot. Loh ini 6.000 orang yang sama haknya dengan saya, yaitu menguasai tanah ini dengan akte hukum yang lengkap segala macam. Nah baru orang menganggap oh ya itu berarti di Indonesia hal yang sama juga ada di banyak daerah. Jadi satu pintu masuk untuk mempersoalkan keadilan pembagian tanah tuh. Kan bagaimana mungkin ada Sentul City 3.000 hektar apa 30.000 hektar kali. Sementara ada rakyat yang hanya butuh 300 meter untuk nanam singkong digusur juga sama bulldozer kan. Ada yang tidak adil di situ. Saya bilang Mas Sentul City silahkan ambil tanah saya kalau Anda perlu, gusur aja nggak ada soal. Tetapi jangan gusur kampung di bawah saya tuh. Karena saya bisa pindah kemana-mana kan. Gue kan orang hutan bisa tidur di tenda itu. Tapi kan Bung Rocky nyaman sekali di sini. Nyaman, saya sendirian, betul-betul sendirian, nggak ada banyak teman-teman mau jagain mereka yang punya kemampuan, keahlian bela diri segala macam. Enggak, saya mau jaga sendiri tuh. Karena saya nggak yakin bahwa Sentul City punya kenekatan ajaib untuk menggusur taman anggrek saya. Itu artinya cari gara-gara dengan alam semesta. Kalau saya sih berpikirnya gitu, mungkin karena selama ini kan Bung Rocky coba dicari delik ya, kritikan-kritikan Bung Rocky gitu ya. Tapi kan selalu mentah, selalu sulit lah dicari karena Bung Rocky punya kecerdasan di atas rata-rata sehingga ketika iya, karena saya bergaul dengan guru-guru di sebuah sekolah yang ujungnya namanya mulia. Nah akhirnya dapatlah celah ini kan gitu ya. Minimal kan kebahagiaan, kenyamanan Bung Rocky yang sudah lebih dari 10 tahun di sini gitu ya. Dengan tergusur di sini kan akan punya implikasi besar lah buat hidup Bung Rocky, kira-kira begitu. Iya, itu orang dungu bikin kalkulasi begitu. Seolah-olah dengan cara itu loh saya berhenti mengkritikan. Padahal ini rumah saya bikin untuk para pecinta alam, pecinta tanaman, pecinta buku. Ini semua buku ada di sini, buku macam-macam disiplin, orang bisa baca apa aja tuh. Jadi yang rugi sebetulnya adalah peradaban. Kalau sebuah lokasi
digusur hanya demi kepentingan akumulasi kapital dari sebuah properti. Kan mestinya Sentul datang ke sini, lihat ini Rocky Gerung itu punya apa di sini. Saya nggak punya apa-apa selain tanaman, buku dan pikiran kan itu. Dia ke kamar tidur saja digantung gitu. Nah, keadaan semacam ini yang mestinya kita terangkan. Mestinya Sentul City datang ke saya terus bilang, oke, saya mau tiru cara Pak Rocky merawat pohon, menumbuhkan tanaman, supaya desa di situ dijadikan desa wisata alamiah, desa wisata lingkungan, bisa kerjasama dengan sebuah sekolah di Pondok Indah tuh, yang belakangnya namanya Mulia itu. Karena mereka juga punya pelajaran environmental ethics dari sejak SD. Jadi bisa dijadikan desa percontohan sebetulnya kan. Karena kita lagi berupaya memamerkan Indonesia sebagai pusat peradaban lingkungan itu. Kita nanti akan ikut sidang di Glasgow untuk mempertanggungjawabkan apakah Indonesia sudah comply dengan zero emission, dan itu bisa jadiin bahan kan buat promosi kan. Jadi saya punya hak untuk carbon trading karena saya tanam buat nangkap oksigen di sini. Ternyata saya mau digusur. Berarti dia menggusur oksigen juga. Jadi, gitu Mas Trisno. Ya, jadi kan ini juga mungkin suatu yang baru lah buat Bung Rocky. Artinya politik pertanahan kemudian menjadi concern Bung Rocky sekarang setelah kasus ini. Sebenarnya bukan baru. Saya di zaman Orde Baru, saya udah ikut demo-demo nyusun strategi. Kita sebut dulu tanah untuk rakyat, soal Badega, soal Rancamaya, soal di kaki Gunung Pangrango dulu ada lapangan golf. Jadi kita udah persoalkan dari dulu. Lalu saya berhenti agak mundur dari soal LSM, lalu saya pindah ke UI mengajar di Universitas Indonesia 15 tahun. Saya juga ikut mengajar filsafat lingkungan, filsafat keadilan. Jadi terbawa terus. Nah, sekarang berhadapan dengan kasus nyata tentang saya, tapi bukan hanya tentang saya, tentang hak hidup masyarakat Indonesia yang tidak memperoleh hak dasarnya, itu tanah itu. Jadi betul ini pelajaran ya Pak. Ya, semacam kesempatan untuk Presiden Jokowi juga mengevaluasi politik pertanahan nasional, soal hak dasar rakyat untuk tidak diintimidasi, kan itu bagus betul kan. Mumpung Pak Jokowi masih punya 3 tahun ke depan kan. Iya. Itu. Harusnya kan Bung Rocky dapat sertifikat ya, harusnya yang dibagi-bagi gitu ya. Sebetulnya saya nggak suka peduli dengan begituan tuh, karena menduduki tanah aja itu adalah hak alamiah. Jadi kan sering orang bilang kok nggak disertifikatkan. Kalau kita percaya tetangga kita nggak akan nyerobot, ngapain mesti kita sertifikatkan? Kan kita tahu bahwa orang itu saling menghargai hak orang lain tuh. Bahwa itu kan cuma sesuatu yang secara hukum untuk membuktikan perlindungan tuh. Dan demi itu sebetulnya negara mesti proaktif tuh, datangi siapa yang perlu sertifikat, bukan rakyatnya minta sertifikat. Kan itu buktinya rakyat peduli, maka negara mesti layani kebutuhan rakyatnya tuh, kan itu. Tapi kan suka diputar-putar kan. Padahal sebetulnya sertifikatnya Sentul City yang dipertanyakan, karena banyak orang datang ke saya kasih bukti bahwa Sentul City sebetulnya bermasalah dari awal soal sertifikat. Itu soalnya. Kalau soal buat sertifikat saya udah pernah tanya ke BPN, oh itu nggak bisa, oke. Jadi saya berupaya juga itu, tapi karena nggak bisa, ya udah sertifikat saya adalah garapan itu tuh yang dianggap sebagai hak paling dasar, yaitu menggarap sesuatu. Nah, dia bisa gusur sebetulnya dengan alasan dia punya sertifikat lebih tinggi dari saya. Oh, saya terima aja kalau itu dia bisa buktikan di pengadilan. Nah, itu pentingnya membuktikan bahwa sertifikat Sentul itu juga dia peroleh secara benar. Kalau dia benar, dia gugat di pengadilan, bukan dia suruh mandor bulldozer ke sini kan. Itu artinya dia nggak punya apa-apa sebetulnya. Iya. Ya artinya kan persoalan juga kan kenapa Sentul City bisa punya sertifikat kan gitu. Iya, dan saya pelajari bahwa kasus Sentul itu macam-macam, penggusuran tanpa ganti rugi. Kalau ditanya kenapa ada rumah di Sentul yang nggak bisa SHM, ya karena Sentul nggak punya sertifikat juga. Nah, itu BPN juga tahu kelakuan semua. Tapi ini semua adalah soal hukum yang kita cuma dapat informasinya. Nanti dibuktikan di pengadilan. Gitu. Nah, terakhir nih Bung Rocky. Oke. Apa menurut Bung Rocky kira-kira seandainya ini digusur, ya, atau seandainya ini gagal digusur gitu?
Saya mengandaikan bahwa penggusuran itu adalah bentuk paling biadab gitu. Apalagi menggusur properti rumah orang yang di dalamnya ada suasana. Karena ini bukan sekedar bangunan. Ini bukan house. This is a home. Jadi beda antara house dan home. Home itu suasana dan semua orang merasa memiliki suasana itu tuh. Semua yang datang ke sini merasa memiliki home di sini. Walaupun ini bukan house dia. Tapi bagi saya home itu lebih penting daripada house. Bangunan ini bisa dibongkar aja. Dan dalam beberapa hari saya bisa bikin lagi karena saya mengarsiteki bangunan ini sendiri. Saya nggak sewa arsitek. Jadi konsepnya ada di saya tuh. Jadi kalau digusur, ya saya pindah ke pinggir hutan, saya bikin hal yang sama tuh. Kalau saya kalah secara hukum. Tetapi saya ingin agar supaya ada pengetahuan bahwa kekuasaan itu arogan. Mengakumulasi tanah berpuluh-puluh tahun dan dia nggak bikin apa-apa, sementara orang yang perlu tanah nggak boleh masuk di situ kan, itu intinya. Dan kita tahu bahwa dasar filosofi hukum tanah kita adalah tanah dimiliki bukan oleh negara. Tanah itu diberikan alam untuk rakyat. Nah, di dalam pembagian itu negara mengatur gitu. Apalagi korporasi nggak bisa menguasai tanah itu. Dia cuma boleh bikin hak tadi guna bangunan, kalau dia properti atau hak guna usaha, kalau dia perusahaan perkebunan. Jadi dia tanam pohon di situ, bukan tanahnya yang dia punya, pohonnya yang dia punya kan. Itu intinya kan. Kan nggak bisa tanah itu dimiliki orang tuh. Yang dia boleh miliki hak di atas tanah itu. Hak di atas tanah. Iya, itu filosofinya. Jadi kalau Sentul bilang dia punya hak guna bangunan, mana bangunannya? Ulang tahun. Itu menelantar. HGB-nya katanya. Iya, itu kertas, tapi secara fisik dia nggak lakukan. Itu bahayanya kan, orang bisa punya ratusan ribu atau jutaan hektar dan dia bilang itu hak dia, iya, tapi dia telantarkan. Lalu orang lain di tepi-tepi itu yang butuh tanah itu tidak boleh. Itu namanya melanggar sunatullah dan melanggar asas pertama dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Asas pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ini mesti jelas, nanti diputar-putar lagi sama apa namanya cabang-cabang dungu ini. Gitu, Mas Trisno. Oke, jadi demikian klarifikasi dari Bung Rocky Gerung yang biasanya kita diskusi soal soal kritikan beliau terhadap pemerintah, tapi hari ini kita ingin mendengarkan klarifikasi beliau dan beliau sudah memberikan klarifikasi. Dan terima kasih. Dan saya diinterview oleh seorang pedagog, seorang guru, Dr. Sutiso. Itu hebat betul kan? Oke. Baik. Salam akal sehat, salam pendidikan. Terima kasih.